tampil untuk menjelaskan beberapa lafaz dalam Al-Quran terkait dengan tafsirnya. Sehingga tentu pembahasan kita tidaklah urut bagaimana membahas kaidah-kaidah nahwu, mulai dari pengenalan macam-macam kalimat arab, dan ada lagi mubtada, khobar, sampai mudhof ilaih atau yang lain, tidak demikian. Tapi beberapa kaidah itu ada yang terlibat langsung dalam tafsir, ada yang tidak terlibat langsung. Nah, kali ini yang kita bahas adalah masalah mudzakkar dan muannats. Nah, apa itu mudzakkar? Laki-laki. Mudzakkar itu laki-laki atau yang dianggap laki-laki oleh bangsa Arab, walaupun tidak memiliki jenis kelamin laki-laki. Kalau muannats, perempuan atau yang dianggap perempuan oleh bangsa Arab, sekalipun tidak memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, dalam Al-Quran masalah mudzakkar dan muannats ini sering kita jumpai. Bahkan ada yang muannats tapi dipakai mudzakkar, ada yang mudzakkar tapi dipakai apa ini? Muannats. Nah, ini dibahas dalam kaidah nahwu. Alasannya dan juga sebab-sebab. Karena ini terkait dengan tafsir, maka kita tidak boleh sembarangan memberi contoh, tapi harus kembali kepada penjelasan dari para salaf yang memahami tafsir Al-Quran itu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl tafsirul muannats. Yang dimaksud dengan tafsirul muannats itu ialah muannats yang disebutkan dalam ayat dianggap mudzakkar. Dianggap apa ini? Mudzakkar. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran lafaznya berbentuk muannats, tetapi dianggap mudzakkar. Ya, karena beberapa hal. Yaqulu fi ta'wilihi fi mudzakkar. Muannats itu banyak yang ditafsirkan dengan mudzakkar dalam Al-Quran. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih ala ta'wiliha bil wa'd. Nah, siapa yang telah datang padanya mau'izah dari Rabbnya. Mau'izatun itu muannats sama mudzakkar? Muannats. Tandanya ada sama kufar. Nah, tetapi di sini mau'izah ini
dianggap mudzakkar dengan tanda ja'ahu mau'izah. Harusnya kan ja'athu mau'izah. Karena kalau fa'ilnya atau pelakunya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi apa ini? Ta'nis. Ja'a Zaidun. Tapi kalau Fatimah, ja'at Fatimah. Mengapa mau'izatun dalam ayat ini yang lafaznya mu'annas tapi dianggap mudzakkar? Al-jawab ala takwiliha fil waqti. Karena makna mau'izah itu ialah wa'dun, nasihat. Nah, wa'dun itu mudzakkar. Kedudukannya sama dengan apa ini? Wa'dun. Jadi sama dengan faman ja'ahu wa'dun min rabbih. Karena kedudukannya sama, tidak apa-apa. Pinjam lafaz yang mana, yang penting maknanya itu sejajar dengan mudzakkar. Ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan kaidah ilmu nahwu. Dengan catatan kita mampu mendatangkan tafsir mudzakkar yang setara dengannya. Kalau enggak mampu, ya hukum asalnya mu'annas. Wa qawlihi ta'ala, contoh yang lain ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 11. Wa ahyayna bihi baldatan maitah. Maka kami hidupkan dengan air hujan itu daerah yang mati. Ala ta'wil baldah fil makan wa illa laqala maitatan. Di sini baldah kita tafsirkan dengan al-makan, tempat. Jika tidak demikian, maka harus dikatakan maitatan. Karena baldatun itu lafaznya mu'annas. Berarti sifatnya juga harus mu'annas. Baldatun maitatun. Seperti rajulun jamilun, imra'atun jamilatun. Karena na'at dan man'ut itu harus sama jenisnya. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau mu'annas sama-sama apa ini? Mu'annas. Nah ini na'at man'ut baldatan maitan. Maitan ini na'atnya. Mengapa tidak maitatan? Karena mampu kita tafsirkan dengan lafaz mudzakkar nah yang setara. Baldah itu maknanya ialah makanan. Makanan itu lafaznya mudzakkar. Jadi seolah-olah sama dengan wa ahyayna bihi makanan maitan. Paham ya? Kalau orang tak paham semacam ini itu langsung menyalahkan Al-Quran. Wah ini mungkin salah ketik, salah tulis, kurang tak marbutohnya, ya. Atau mungkin menyalahkan kaidah nahwu. Katanya kalau man'utnya itu mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Nah ini gimana? Baldatan maitah. Man'utnya mu'annas, na'atnya mudzakkar. Tidakkah salah kaidah Anda setelah menjelaskan kaidah al-man'ut? Ya, kalau nggak paham seperti ini kita bingung juga jawabnya. Oh iya ya, berarti salah kaidah nahwunya ini. Atau mungkin salah Qur'annya. Nah, kalau timbang-timbang lebih baik menjalankan kaidah nahwu daripada menjalankan Al-Qur'an. Hancur semua ya. Nah, al-jawab tidak ada yang salah.
Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Surat Al-Araf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat ya dari orang yang baik berbuat baik. Rahmat Allah isimnya inna, ya kan? Qaribun khobarnya inna. Nah, isimnya inna itu asalnya mubtada, khobarnya inna itu asalnya apa ini? Khobar mubtada. Nah, mubtada sama khobar itu harus sama jenisnya. Kalau mubtadanya itu muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Contoh, ar-rajulu dzahibun. Laki-laki itu pergi. Kalau al-mar'atu zahibatun. Dari rahmatullahi qaribun. Kenapa enggak qaribatun? Walam yakul qaribat. Tidak disebutkan dengan qaribat. Ini para ulama menjelaskan alasannya. Qala al-Imam al-Juhani rahimahullah dzukkirat ala makna ihsan. Nah, rahmatullah dianggap mudzakkar, dzukkirat dianggap mudzakkar ala makna ihsan karena disejajarkan dengan makna ihsan. Nah, jadi seolah-olah inna ihsanallah qaribun minal muhsinin. Wa qala Abu Baidah dzukira qarib litafsiril makan ay makanan qariba. Qarib disebutkan dalam lafaz mudzakkar tidak muannas karena mengandung makna tempat, ya, yakni ada lafaz mudzakkar yang dibuang dari makan, ai makanan qaribah. Jadi seolah-olah inna rahmatullahi makanan qaribun minal muhsinin. Nah ini sebetulnya kalau yang ini tidak mewakili pembahasan tadi, ya, masih jelas penjelasan dari Al-Imam Al-Jauhari. Ini kan tetap walaupun ada lafaz yang dibuang yang berbentuk mudzakkar, tapi masih menyisakan tanda tanya. Naam, walaupun ada yang dibuang kan tetap mudzakkar, maka qarib. Sementara isimnya inna rahmatullah meminta khobarnya itu muannas. Nah, tapi kita tidak buru-buru menyalahkan beliau rahimahullah karena beliau itu pakar nahwu, ya. Nah, maksudnya dia ada yang dibuang, dia dianggap maknanya jalan ihsan itu Allah, ya. Nah, yang lebih bagus lagi ini wa qala al-afad al-murad bi rahmahuna al-matar di annahu qad taqaddama ma yaqtadi fa huwa min al-mudakkar alaihi. Yang dimaksud dengan rahmat ini adalah hujjah. Karena kalau kita melihat ayat sebelumnya, kita bisa menentukan mana ialah hujjah. Sehingga qaribun dimudahkan. Karena rahmat itu mengandung makna matar yang mudzakkar. Coba dilihat ayat sebelumnya. Surat Al-Araf ayat 56. Ada pembahasan seputar masalah hujjah atau enggak?
sudahnya, ya. Sudahnya. Sudahnya itu menjelaskan masalah hujan, ya. Wakilah qaribun ala wazn fa'il wa fa'il yastawi fiha al-mudzakkar wal muannas haqiqiyan kana aw ghairu haqiqi. Ada yang berpendapat sengaja qaribun tidak dimuannaskan sekalipun isimnya inna rahmatullah muannas, dikarenakan qarib itu mengandung makna fa'il. Wazan fa'il itu boleh dipakai mudzakkar, boleh pula muannas, baik muannas hakiki ataupun ghairu. Nah, jadi ada beberapa wazan yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Di antaranya adalah wazan apa? Fa'il. Inna rahmatullahi qaribun. Itu enggak apa-apa. Karena qaribun bisa dipakai mudzakkar, bisa untuk apa ini? Muannas. Karena berwazan fa'il. Ya, ini apa saja wazan-wazan yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Nah, ini akan saya kasih penjelasan, ya, supaya bagus, ya. Nah, ini yang paling mantap di antara alasan-alasan yang tadi, ya. Di samping kita berusaha mendatangkan makna yang sejajar dengan muannas tadi dari lafaz mudzakkar, juga alasan yang paling kuat di antaranya adalah qaribun mengikuti wazan fa'ilun, sementara wazan fa'ilun bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Nah, yang pertama, wazan fa'ilatun. Ya, ini judulnya ma yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Wazan-wazan yang boleh dipakai mudzakkar, boleh pula dipakai muannas. Yang hukumnya sama. Boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Yang pertama wazan fa'ilatun. Contohnya lafaz rawiyah. Rawiyatun. Jadi boleh rajulun rawiyatun, boleh imra'atun rawiyatun. Ini boleh, ya. Kalau tanya kenapa kok boleh, ya orang Arab membolehkannya, kita menurut sama mereka, ya. Kita ini ikut-ikutan saja. Nah, mereka yang berhak memberi peraturan untuk bahasanya, sebagaimana kita orang Indonesia berhak atas bahasa kita, ya. Nah, wazan fa'ilah. Jadi kalau dalam Al-Quran nanti ada misalkan lafaz mudzakkar kok diberi sifat atau diberi khobar
fadilah sifat atau pembaliknya tadi? Kalau 6 berarti tidak masalah, karena memang bisa dipakai untuk mudzakkar muannats. Ini yang pertama. Yang kedua, wazan fa'alatun. Fa'alatun. Seperti contoh al-lamah. Apa al-lamah? Maka ya, al-lamah syekh fulan ya. Bisa rajulun al-lamah, imra'atun al-lamah. Bahkan kalau ulamanya itu perempuan itu ya, al-lamah, al-fadilah, nah Fatimah bintu Fatimah. Kalau ulamanya laki-laki sama, al-allamah al-fadil Muhammad ibnu Muhammad. Enggak masalah, karena memang allamah berwazan fa'ala, bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk apa ini? Muannats. Yang ketiga, ya kita tahu wazan fu'ulun. Fu'ul. Contoh junubun. Boleh rajulun junubun, boleh pula imra'atun junubun. Ya, rajulun junubun, imra'atun junubun. Nah, ya ini dipakai oleh orang Indonesia juga. Kamu junub enggak? Ngomongnya kepada laki-laki. Oh iya, kamu junub ya? Ngomongnya sama perempuan, sama-sama bilang apa ini? Junub. Nah, ada enggak yang bilang kepada perempuan, kamu junubah? Membuktikan orang Indonesia pinjam faedahnya orang, ya. Nah, ngomongnya kepada perempuan atau laki-laki sama-sama bilang apa ini? Junub. Ya. Kemudian yang keempat, wazan fi'lun. Nah, wazan fi'lun ini mengandung makna maf'ul, jadi penderita.
menumbuk ya? Tahu nggak? Menumbuk, tahu ya? Hah? Ya kalau tepung kan asalnya nggak lembut itu ya kan? Tumbuk, jadi lembut ya. Di wazan fi'lun, tapi maknanya ialah maf'ul. Jadi contohnya fi'lun maknanya sama dengan maf'ul. Contohnya daqiqun tifnun. Hintotun tifnun. Tepung yang ditumbuk, gandum yang ditumbuk, hintot. Daqiq kan budakan, hintot kan aneh. Tapi sama-sama disifati dengan wazan fi'lun tifnun. Karena itu memang bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannats. Yang kelima, wazan fu'latun. Tentunya duhkatun. Artinya duhka itu ya periang ya. Tahu periang? Apa periang? Suka tertawa. Pokoknya riang, gak ada beban lah ya. Nah, suka tertawa ya, nyom pokoknya sepertinya dunia ini adalah surga baginya gitu. Pokoknya ya, gak pernah sedih dia. Nah, duhka. Rajulun duhka. Imra'atun duhka. Kemudian wazan fu'alatun. Nah, di fu'alatun, fu'alah. Contohnya ialah humazah. Humazah. Wa likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah. Humazah. Ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Rajulun humazah, imra'atun humazah. Yang ketujuh, wazannya fa'ulun. Contohnya ialah sabur. Apa artinya sabur? Sabar. Rajulun sabur. Imra'atun sabur. Apalagi hakud.
Rajulun iftar, imra'atun iftar. Yang ke-9, mif'il. Mif'il. Kalau Mister tadi itu pakai banyak minyak wangi ya, suka pakai minyak wangi. Rajulun iftar, laki-laki yang suka pakai minyak wangi. Imra'atun iftar, perempuan yang suka pakai minyak wangi. Kalau misil, mi'otir, sama maknanya dengan di atas. Mi'otir, rajulun mi'otir, imra'atun mi'otir, ini sama dengan iftar maknanya. Kemudian mis'al, betul. Mis'al. Tentunya mirsyam. Mirsyam. Artinya mirsyam itu sangat pemberani. Rajulun mirsyam, laki-laki yang sangat apa ini? Pemberani. Imra'atun mirsyam, perempuan yang sangat pemberani. Dan yang ke-11 adalah wazan fa'ilun. Nah, seperti dalam ayat tadi. Wazan fa'ilun. Yang biasa maknanya adalah maf'ul, objek atau penderita, ya. Contohnya qatil, maknanya adalah maqtul, korban pembunuhan. Rajulun qatil, laki-laki korban pembunuhan. Imra'atun qatil, perempuan korban apa ini? Pembunuhan. Apalagi zabih artinya dengan madbuh, korban penyembelihan. Ya. Nah, ghanamun zabihun. Baqaratun zabih. Ya. Nah, kambing korban penyembelihan. Sapi betina korban penyembelihan. Nah, di sini inna rahmatullahi qaribun minal muslimin dijelaskan oleh para ulama nahwu ala wazni fa'il wa fa'il yastawi fiha al-mudzakkar wal muannas. Hakiki yang kana atau ghairu hakiki, baik yang muannasnya hakiki ataupun yang tidak hakiki. Yang hakiki itu berjenis kelamin perempuan, yang tidak hakiki itu dianggap perempuan oleh bahasa Arab. Nah, contoh yang lain, lafaz yang muannas tetapi dihukumi sama dengan mudzakkar. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang lain ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-17.
dan engkau tidak tahu barangkali hari kiamat itu apa yang dekat. Atau tidakkah engkau tahu? Atau tahukah engkau? Jangan-jangan hari kiamat itu apa yang sudah dekat. As-sa'ata isimnya Allah. Qaribun khobarnya Allah. Nah, padahal khobar itu harus apa yang sama dengan isim dalam hal mudzakkar atau muannasnya. As-sa'at muannas. Kenapa kok qarib tidak qaribah? Qala Imam Al-Baghawi rahimahullah lam yakul qaribah bi anna ta'nisaha ghairu haqiqi wa majazu al-waqt. Di sini alasannya tidak disebut qaribah karena as-sa'ah itu muannas ghairu haqiqi yang mengandung makna al-waqt. Jadi di sini ada dua alasan. Yang pertama adalah karena lafaz muannasnya tidak hakiki, sehingga boleh diberi khobar atau sifat mudzakkar karena tidak hakiki. Sa'ah itu punya jenis kelamin enggak? Enggak. Nah, maka disebut ghairu hakiki, sehingga dikasih khobar ghaib enggak apa-apa karena tidak hakiki. Itu alasannya. Yang kedua, ditafsirkan dengan makna mudzakkar yang setara, yakni al-waqtu. Sementara al-waqtu itu mudzakkar. Jadi seolah-olah wa ma yudrika la'al waqtu qarib. La'al waqta qarib. Qala Al-Kisa'i rahimahullah. Ityanuha qarib. Maknanya ialah kedatangan hari kiamat itu qarib. Jadi maknanya wa ma yudrika la'al sa'at ityanuha qarib. Di sini beliau menjelaskan bahwa khobar dari as-sa'ah itu berupa khobar jumlah isminya. Kalau khobar berupa jumlah, ya tak ada sangkut pautnya dengan mudzakkar dan muannas. Jadi as-sa'ata isimnya Allah. Kemudian ityanuha qarib itu mengandung mubtada dan khobar jumlah ismiyah. Satu kesatuan menjadi khobarnya la Allah. Jadi di sini ada lafaz yang dibuat yang ityanuha. Nah, kalau sudah khobarnya jumlah ismiyah semacam ini, maka tidak ada sangkut pautnya dengan mudzakkar dan muannas. Seperti rajulun abuhu karim, rajulun ummuhu karimatun. Enggak masalah. Karena apa? Jadi ar-rajulu ummuhu karimatun. Padahal ini mudzakkar membutuhkan khobar yang mudzakkar. Nah, di sini kan jadi masalah mau dikasih mudzakkar atau muannas. Karena memang apa ya? Khobarnya berupa jumlah. Jadi ummuhu karimatun. Jumlahnya satu kesatuan menjadi khobarnya ar-rajul. Seperti al-mar'atu abuha karimun. Nah, jadi masalah. Sekalipun mubtada'nya muannas, karena khobarnya ialah jumlah. Nah, seperti itu. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, itu ada apa yang dibuat yang menyebabkan as-sa'ah itu memiliki khobar jumlah ismiyah, sehingga tidak apa-apa disebut qarib. Karena qarib enggak ada sangkut pautnya dengan as-sa'ah, tapi ada kaitannya dengan ityan. Ya, ityanuha qarib itu mubtada khobar. Nah, susunan mubtada khobar namanya jumlah ismiyah menjadi khobarnya apa ini? As-sa'ah. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 18,
munfatir disebutkan dengan lafaz mudzakkar. Ini ada beberapa pendapat kalangan para ulama. Sebetulnya ada 5 pendapat, tapi yang kelima tidak saya sebut karena pendapatnya Az-Zamakhsyari. Saya paling nggak suka sama Az-Zamakhsyari. Ya, nah, yang kelima itu pendapatnya Az-Zamakhsyari, Al-Mu'tazili. Jadi sengaja saya nggak menyebutnya. Ya, nah, barakallahu. Ya, banyak faedahnya. Yang pertama, nanti saya supaya tidak tutup penganut Zamakhsyari. Yang kedua, ya, karena saya nggak suka dengan Zamakhsyari. Nah, gembok tadi lah. Nah, sekalipun dalam bab lughah hujjah bagi saya, nah, yang lain para ulama Ahlussunnah juga lebih sebagai seorang hujjah. Nah, dan cukup 4 diwakili oleh ulama Ahlussunnah. Masa tambah-tambah lagi, ya. Nah, sehingga sengaja saya menulis 4, enggak 5. Hasilnya kan khamsatu aqwal, tapi enggak sebut khamsahnya, langsung aqwal saja. Nah, yang kelima sengaja saya hapus. Kemudian rujukannya ikhtisar. Itu tujuannya dengan seringkah, tapi ada yang kirim. Ya, paham? Supaya tidak dikatakan pengkhianat dalam hal menukil, ya. Nah, karena kita terserah saja, ya. Lil Faraq, menurut Al Faraq, annas sama'a tudzakkar wa tu'annas. Lafaz as-sama itu dianggap oleh orang Arab boleh mudzakkar, boleh muannas. Faja'a mufassir al-tafsir, di sini mufassir disebutkan dengan mudzakkar, yang enggak jadi masalah. Karena memang as-sama'u itu dianggap oleh orang Arab boleh mudzakkar, boleh muannas. Nah, ini ada kamusnya. Mana saja lafaz-lafaz yang dianggap oleh orang Arab boleh disebut mudzakkar, boleh muannas. Khususnya yang tidak ada tanda muannasnya. Ini boleh muannas juga. As-sama'u. As-sama' langit itu. Nah, itu orang Arab menganggapnya boleh mudzakkar, boleh muannas. Coba dalam ayat yang lain. Bila sama'u fatarat, dianggap mudzakkar muannas ini. Muannas. As-sama'u munfatirun bih. Mudzakkar apa mana? Mudzakkar. Kenapa enggak mufassirah? Nah, kalau ayat yang lain pakai muannas, dalam ayat ini mudzakkar. Menunjukkan as-sama'u itu boleh mudzakkar, boleh muannas. Sehingga enggak jadi masalah. Khobarnya diberi mudzakkar munfatirun bih, bukan mufassiratun bih. Itu kata Al-Faraq. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, kalian kalau pengen mengetahui tentang masalah mana saja lafaz-lafaz yang dianggap mudzakkar dan juga dianggap muannas, ya, boleh mudzakkar, boleh muannas, tapi tidak mengikuti wazan itu, ya, contoh-contoh lafaz yang tidak kiasi seperti itu, ya. Nah, ini ada kamusnya, ya. Baik, kamus Mujam al-mufassal fil mudzakkar wal muannas. Kamus rinci tentang mudzakkar dan muannas. Ya, ini ada. Ini Dr. Imbil Badi Yaakob. Nyusun kamus mudzakkar muannas. Khusus mudzakkar muannas, spesial mudzakkar muannas. Ya, jika dia kalau ingin menguasai mudzakkar muannas, ya paling tidak satu kitab. Hanya spesial apa ini? Mudzakkar dan muannas. Dalamnya juga ada
nazom para ulama tentang mudzakkar muannas. Nazomnya ulama ini yang menyebutkan macam-macam mudzakkar muannas. Ya. Kemudian yang kedua, li Abi Ali rahimahullah, annahu min babis bil jinsi alladhi bainahu wa baina wahidah hatta mufradat sama wasmul jinsi yuzakkar wa yu'annas. Pendapat yang kedua ialah menurut Abu Ali rahimahullah bahwasanya as-sama'u itu adalah isim jenis. Isim jenis itu kalau dikasih tak itu bukan tak tanda muannas, tapi tak tanda satu. Seperti syajarun itu isim jenis. Kalau dikasih tak syajaratun itu bukan berarti itu muannas, tapi sebatang pohon. Ngerti? Bukan pohon perempuan, tapi sebatang pohon syajarah. Hajarun isim jenis. Kalau dikasih tak marbuta tidak menunjukkan dia muannas, tapi satu wahidah. Hajarah sebuah batu. Ya. As-sama di sini samaun ini isim jenis. Sehingga kalau dikasih tak marbuta sama'ah satu kolom langit. Nah, isim jenis itu boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Hada syajarun, hadhi syajarun, tidak apa-apa. Nah, gitu. Jadi samaun dianggap isim jenis. Nah, isim jenis itu boleh dipakai mudzakkar dan muannas. Nah, di sini khobarnya mudzakkar yang berapa? Karena kalau dikasih tak marbuta samaun itu tidak menunjukkan muannas, tapi menunjukkan apa ini? Satu. Nah, itu cirinya. Kalau ada yang tanya, apa itu cirinya isim jenis? Jawabnya, cirinya isim jenis itu kalau dikasih tak marbuta tidak menunjukkan muannas, tapi menunjukkan wahidah. Ya, contohnya tadi itu syajarun, syajarah, hajarun, hajarah. Ya, ardun, ardoh. Ya, apalagi? Nahl, nahlun, nahlah. Nahlun, nahlah. Nahlah ini bukan apa namanya? Tawon apa? Tina. Nah, oh, bukan apa ini? Kurma betina. Nah, tapi sebatang pohon kurma. Nahlah. Ya. Jadi jangan punya anggapan kalau kan tak marbuta itu muannas terus melulu. Enggak seperti itu, ya. Nah, kadang boleh muannas, kadang boleh mudzakkar, kadang itu isim jenis yang menunjukkan satu, ya. Nah, ini kata Abu Ali rahimahullah, samaun dalam ayat ini adalah isim jenis sehingga boleh khobarnya mudzakkar dan muannas. Karena kalau kita kasih tak marbuta samaun menjadi samaan menunjukkan satu kolom langit, bukan langit betina. Ya, nah, kalau yang ketiga, bil isai anau dzukira qablan ala makna al-fathi. Al-Imam Al-Kisai rahimahullah berpendapat as-sama'u dikasih khobar mudzakkar atau dianggap mudzakkar
yang berbentuk lafaz mudzakkar yang selevel dengan lafaz muannats tadi. Yang keempat, li abi ali aidan ala makna nasab. Ai zatun fitrah. Yani mengandung makna nasab. Pemilik as-sama'u zatun fitrah. Si zatu ya. Jadi sebetulnya mufassirun bi itu mengandung makna zatun fitrah sehingga tetap muannats. Tidak mudzakkar ya. Ini alasan-alasan dari para ulama terkait dengan tafsirul muannats dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Baik, barakallahu. Bisa dipahami soalnya. Ya. Sebagai pengingat, kalau ada lafaz yang ada sama sebabnya, jangan langsung divonis muannats. Ya. Kadang-kadang bisa muannats, bisa mudzakkar karena mengikuti wazan-wazan yang 11 tadi. Ya. Kadang-kadang itu menunjukkan satu karena dia statusnya ialah isim jenis. Ya. Nah, atau kadang-kadang dia memiliki makna yang selevel dengan mudzakkar. Nah, itu yang perlu dipahami baik-baik untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu